bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau 23 tahun turunnya itu. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah dinamakan dengan istilah anzala atau anzalna. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa hikmah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran secara bertahap, ayat demi ayat, surah demi surah? Hikmahnya adalah bahwa segala macam bentuk proses itu, segala macam bentuk kegiatan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu membutuhkan proses. Tidak langsung secara instan ketika kepada milih dari guru berutasul langan rahim minata langsung jadi guru, tidak, tapi berproses. Mulai belajar kita dulu, belajar kita leka, belajar kita ngerawas, kemudian sekolah TK, sekolah PAUD kita, kemudian sekolah SD, sekolah SMP, sekolah aliyah atau SMA, SMK, kuliah, baru kita menjadi guru. Ini adalah proses yang kita jalani itu di dalam kehidupan kita. Ini hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu secara tahap demi tahap, proses demi proses. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini yang pertama kali diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah surah Al-Alaq. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Hafal adik-adik surah Al-Alaq, Iqra ulangan ayat pertama sampai ayat kelima. Hafal? Coba Kak, bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Entah itu ayat si kelima. Tono tahna nurunanna isi malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala di saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhalwat oleh Gua Hira. Nabi kita mulai berkhalwat ketika berumur 28 tahun. Pas saya kira mungkin 32. Kalau tiang sudah 37. 37. Kami satu alma mater S1 dengan Pak Sekdes. Pada kuliah oleh Hamzah Wadi. Nah, satu alma mater, tapi masanya beda-beda. Nah, Nabi mulai berkhalwat pada umur 38 tahun. Tapi pada tahun pertama beliau belum menemukan dan belum dituruni oleh malaikat Jibril. Menjejaki umur yang ke-39, Nabi juga belum dituruni oleh malaikat Jibril. Bukan berarti Allah Ta'ala ngarurang baginda Rasulullah SAW terus berkhalwat selama 2 tahun itu bukan. Tetapi itu adalah tahapan yang dilalui oleh baginda Rasulullah SAW dalam rangka pengosongan batinnya supaya tidak terikat dengan hal-hal sifatnya keduniaan. Karena Al-Quran ini adalah kitab suci sehingga ketika diturunkan itu harus pada tempat yang suci. Ya kuna secara fikih dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah sino karena la yamassuhu illa al-mutahhar. Ndik tak kanggo jengkia, ndik tak kanggo benteknya, ndik tak kanggo godet-godet gedengan Al-Quran seluruh undik ke dalam keadaan suci. Begitu juga batin baginda Rasulullah SAW itu beliau menempa batinnya pada umur 38 tahun sampai umur 39 tahun. Pas ya umur petangga 1 tahun itu sudah Nabi
kestabilan batinnya sudah mulai stabil. Maka letolong pernah turunin dia si malaikat Jibril langsung Nabi Tasino di dekat kapongnya temu isi malaikat Jibril. Yang sebelumnya Nabi tidak pernah melihat malaikat Jibril. Andai kata kita misalnya tangarap de baleta pun tiba-tiba teng dengan arah dengan lejurunta nyengkrap gitu, kaget gitu. Nah Nabi juga sempat itu kaget di saat muncul secara tiba-tiba malaikat Jibril, apalagi kelakuannya itu mendekat atau ngapung langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu nangapongnya 3 kali ya nangapongnya suruh Nabi untuk membaca sebanyak 3 kali mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. 3 kali dengan aku. Ya konara lagu-lagu itu apa karena Iqra ya Muhammad ya kan. Itu dia menjelaskan tentang proses ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi pertama kali oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Jawabnya si Nabi ma ana biqari. Ndek yang kau membaca kata Nabi. Malik dan yang enam menulis 2 kali Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad karena jawabnya si Nabi Malik ma ana biqari. Ndek yang kau membaca. Pada akhirnya ketiga kali tuntunnya langsung Nabi isi malaikat Jibril baca surah Al-Alaq mulai dengan ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, surah Al-Alaq ini dimulai dengan lafaz Iqra. Iqra artinya bacalah. Tetapi seharusnya ketika ada perintah untuk membaca, seharusnya ada objek yang dibaca. Taudar objek ini Bu. Sasaran kita pada genggawe maupun kita memantok pegawai yang kita memantok itu orang fi'il, kita si memantok itu orang fa'il, apa si tagih pantok itu orang maf'ul. Nah itu dinamakan objek. Si tagih pantok itu orang objek. Nah maka Iqra perintahnya itu membaca, bacalah. Tapi Nabi bingung apa yang dibaca karena di dalam Al-Quran ini dalam surah Al-Alaq ini tidak dijelaskan maf'ulnya. Objeknya yang dibaca. Apa harus dibaca si Nabi itu yang menyebabkan Nabi menjawab ma ana biqari. Dek yang kau membaca kata Nabi kita. Yang menuntun si malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Nah, dalam beberapa tafsir termasuk dalam kitab tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahab Zuhaili, itu beliau mengatakan bahwa makna Iqra pada lafaz pada surah Al-Alaq itu maknanya ada 4. Pertama, Iqra maknanya bacalah. Yang kedua, Iqra maknanya pahamilah. Yang ketiga, Iqra maknanya renungkanlah. Yang keempat, Iqra maknanya adalah amalkanlah. Artinya apa? Apa-apa sih menjadi pelajaran tasino pertama tahapannya baca dulu. Sohanta baca pahami, sohanta pahaminya renungannya, sohanta renungannya beruta pada gawe ya. Ndak beruta ngenang baca kena langsung gawe ndak, pahami dulu. Seperti Al-Quran mengatakan apa karena wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini sindiran kawinang ini biasa bacaan oleh khutbah nikah. Apa artinya wala taqrabuz zina? Janganlah kalian mendekati zina. Oh, berarti mudik langsung amalannya tanpa tapahamina. Oh, silarangnya si Allah Ta'ala dalam Al-Quran mendekati zina, berarti tenggawi zina tanggung kan. Ini membutuhkan pemahaman, karena yang dilarang itu adalah mendekati zina, tidak dilarang mengerjakan zina. Akhirnya kita pahami nih, aduh, kita berzina karena dalam Al-Quran
si larang nasino adalah mendekati zina, karena itu salah besar. Yang guna makna iqra sino baca, makna iqra kedua pahamilah, makna iqra ketiga renungkanlah, makna iqra keempat amalkanlah. Nah, kata-kata wala taqrabuz zina itu mendekati zina saja itu dilarang, apalagi tenggawe zina. Semakin berat larangannya, mendekatinya saja dilarang, apalagi mengerjakannya. Nah, hal demikian itu bisa kita amalkan dan bisa kita lakukan ketika sudah kita pahami dan kita renungkan. Misal ada di dalam keterangan apa katna ini biasa misalnya arah girang pelajari di munangu apa katna Manama tahta syajarati batalat wudu'uhu, kata keterangan. Saya tinduk le bawa lolong kayu batal wudu'na katna. Bayangkan kan? Apa katna itu? Ya bukan nama. Mangqala tahta syajarati batalat wudu'uhu. Saya ngeraos le bawa lolong kayu batal wudu'na katna. Keterangan ini ada yang mengatakan hadis, ada mengatakan qaul ulama. Ini yang mau kita pahami ya balik terani harus bahwa lalu kayu, apalagi musim panas. Musim panas kita ada lalu kuburan, tadi kuburan kita teman sembahyang main bebawa kita lalu kayu batal langsung budak. Engkau tampil sambil tengeraus. Nah ini membutuhkan pemahaman. Ternyata qala pada lafaz mangqala tahta syajarati. Qala sini itu dia adalah bina ajwab ya'iyah. Bina ajwab wa ya'i yaitu fi'il yang ada huruf illatnya pada ain fi'ilnya berupa ya. Asal kata qaila bukan qala. Qaila itu artinya telah tidur siang. Sehingga bahasa Arab tidur siang itu adalah qailulah. Tidur siang itu. Maka makna mangqala tahta syajarati batalat wudu'uhu ditafsirkan maknanya mangqaila tahta syajarati batalat wudu'uhu. Saya tindo le bawa lolong kayu batal wudu'na. Karena tindo itu batalan wudu. Nek nang rasul batalan wudu tapi tindo. Nah, itu tidak bisa dipahami, itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa melalui pemahaman. Itu makna iqra. Akan kita baca ya pahaminya, kita pahaminya, renunginya, berupa segala itu. Nah, niki faedah makna iqra empat makna iqra menurut Profesor Syekh Dr. Profesor Wahab Zuhairi dalam kitab tafsir beliau namanya kitab Tafsir Al-Munir. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua masih seputar tentang Iqra. Iqra surah Al-Alaq ini dinamakan surah literasi. Siaran literasi itu literasi karena mina beberapa ini. Siaran literasi itu surah yang menganjurkan kita untuk terus membaca literasi, terus untuk membaca, belajar. Dua kali kita sebutna mengenang Iqra di dalam surah Al-Alaq ini. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Apa faedahnya? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah, termasuk memerintahkan kita untuk membaca diri kita agar mengenal Allah. Karena lejulun lafaz Iqra-nya adalah lafaz bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa arti bismi rabbikal ladzi khalaq? Dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Siapa Tuhan? Allah. Maka hendaknya membaca diri untuk mengenal Allah yang menciptakan diri.
hendaknya membaca diri untuk mengenal Allah yang telah menciptakan diri. Yang pada sebutan namun tawa baca diri kita otomatis kenal kita diri kita. Muntawa kenal diri kita kenal ka Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sebutan dalam sebuah keterangan man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri sino arah 4 ya bapak-bapak. Pertama arah diri sendiri, kedua arah diri terperi, ketelu arah diri terdiri. Pertama diri sendiri, kedua diri terperi, ketelu diri tersendiri. Pertama diri sendiri, diri terdiri, kedua diri terperi, ketelu diri sendiri, keempat diri tajalli atau diri terjalan. Membaikan diri sendiri awak, diri terperi akan, diri sendiri nyawa, diri tajalli itu rahasia. Jadi awak ate nyawa rahasia. Siara diri kita. Nah ini kita baca. Kita baca sini gue cara membacanya ba awak ini duit sehingga baca itu. Ate sini berpengetahuan sehingga nyawa sini geraan awak sehingga nyawa. Awak tageraan isi nyawa, nyawa tageraan sisi. Maka ketika akan baca ini maka kita akan mengenal Allah. Yang pernah sebutan dalam Al-Quran apa karena iqra kita baca kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Iqra kita bacalah kitab yang mana mudah kita ya langan sisi maknanya kitab yang dimaksudkan adalah kitab catatan perbuatan kita kelak pada hari kiamat. Lagu era tadi membaca, sementara perintah untuk membaca itu sekarang. Maka kitab yang dimaksudkan pada saat ini kitab yang ada pada diri kita. Kitab siara ada diri kita itu lewat waktu. Baca diri kita kenapa? Mungkin kita baca diri kita pira ketaatan gawe kita, pira kemaksiatan gawe kita, gue kita baca. Itu makna Iqra pada ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita membaca nama Allah, membaca diri untuk mengenal Tuhan yang telah menciptakan diri. Itu membaca diri untuk mengenal Tuhan yang telah menciptakan diri. Kita tercipta ini ibu-ibu, kita tercipta si nenek. Itulah dua unsur. Pertama unsur jasmani, kedua unsur rohani. Unsur jasmani tapi insya Allah Ta'ala langan tanah, makanan langan tanah, jin tulang lipah tanah, jin tebangkitan langan tanah. Maka di depan kita bangga ibu-ibu jaga, bapak-bapak, ibu-ibu jenang ini ibu. Bede masa gagak, bede masa jalan itu. Memang waktu terbajang sangkeng terkedeng. Muntawa-tawa baik pasok, baik resuk, goyo tadi garap-garap sangkeng itu, terjeltek-jeltek ini lagi. Dia lagi berasa. Layak waktu terbajang luar biasa, bulu bagus. Bedang banget. Tiba-tiba waktu umuran 50 tahun ke atas makin kapok luar biasa. Kapok bahkan gue lengar maupun lapangan golf. Nah, ini artinya apa? Jasad ini awak ini perlu tabagaya karena gede masa ya. Lain bapak-bapak waktu lebajang kakak luar biasa. Bodinya luar biasa, tapi begitu tua, gue cakap bongkok. Ibu-ibu kenapa masih, waktu masih bajang luar biasa, halus gitu. Tapi mertua tua gue geracak, gue geracak, gue keresuk, gue lekok, gue pesok. Buka ini. Nah, ini angkut jasad ini, akan tidak boleh kebanggaan jasad.
Cuma apa yang tersyukurinya jasad ini dengan cara pemanfaatan untuk beribadah. Kedua, unsur yang dibuat oleh Allah Ta'ala pada diri manusia itu unsur rohani. Nah, unsur rohani ini di tawa, di bajan, di berumur. Di berumur. Si berumur itu jasad kan. Si tua itu jasad kan. Si mati itu jasad kan. Nyawa tadi nula mati, jasad nawan tadi nula tua, nyawa tadi nula berubah. Karena nyawa ini berasal dari sifat layak. Sifat ini adalah berdiri pada zat, zat itu berdiri sendiri. Maka ketika kita mati, si mati itu awak yang umumnya kalau mati awak itu berpisah barangnya nyawa. Sementara nyawa itu tulak tipak sifat kejauhannya, tulak tipak sikaranya ruhun ilgofi. Ruhun ilgofi sino le sifat hayat. Maka yang menggerakkan jasad adalah nyawa, yang menggerakkan nyawa adalah Allah. Singgeraan awak nyawa, singgeraan nyawa sino adalah Allah. Nah, ini ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu. Bacalah dirimu untuk mengenal Tuhan yang menciptakan dirimu. Kedua, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Apa artinya ini? Tembaca le segala keadaan sini aku tahu nenek sini si paling sempurna. Nenek sini si paling tinggi. Darah kita manusia mampu mina lautan. Memang ada beberapa itu. Bahkan sekarang muntah kita le media sosial sini ibu, kemajuan teknologi sini le Cina mina ya matahari jelo mina aja mina jelo, tapi apa muna buat bensin menjelo itu petang malam bensin kan kemudian di beberapa tempat juga dia menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia, tapi apa dia nebung minana? Nyawa dia nebung minana. Nyawa dia nebung minana. Nah, ini artinya apa? Saking mulia dan tingginya sifat Allah sehingga manusia itu atau makhluk itu tidak bisa mencapai ketinggian sifat Allah. Ini mana Iqra wa rabbukal akram. Nah, kamu tamene ngendeng mulai tamene munas di Allah Ta'ala yang maha tinggi. Lagu waktu kasih ngendeng sino ibu, waktu kasih berdoa sino harus terpahami bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa seorang hamba sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Ini kerjanya Allah Ta'ala mengabulkan doa seorang hamba itu sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh Allah dan waktu yang diinginkan oleh Allah, bukan sesuai dengan bentuk dan waktu yang kita inginkan. Apa tujuannya agar kita tak kecewa? Lalu misalnya ibu gendengnya kepeng apa? Ya Allah, ya Tuhan, turunan kepeng rasa miliar kah? Ku kadu hina menjadi yang balik itu tinggi. Tahu-tahu apa? Trilon, tapi lengan atas balik. Akhirnya tak kecewa karena Allah Ta'ala mengabulkan doa sesuai yang diinginkan oleh Allah Ta'ala sendiri, bukan sesuai yang kita inginkan, dan sesuai bentuk serta waktu. Nenek kaji ijani kaji kepeng arah sendirian dalam jangka waktu seminggu kan. Lah tempoangnya nenek itu berde kontraknya bareng nenek kalah-kalah dengan kredit. Tahu-tahu liwat seminggu darah kan, liwat sebulan darah kan, liwat setahun darah kan. Akhirnya kok karena bawahku nenek disida. Nah kita nasugul kata singa nono, akhirnya nasugul kata singa nono.
Maka caranta akhir tak kecewa berdoa bukan untuk memaksakan kehendak diri kepada Allah, tetapi berdoa untuk beribadah kepada Allah. Entah kira-kira kabulang si Allah, yang penting wahtan jalanan perintah sino ala ibadah. Perintah ibadah. Tuna kita ada kecewa lu bunuh diri dah. Jasa dah deh doa anda sih do di mata. Kali-kali sebulan turunan kepeng arak semiliar si Allah Taala hingga ida lebang mekar. Hingga lebang tidak ada sehingga ibu semiliar. Kira anda bayar. Cuma kali-kali seminggu turun kepeng tulang Allah Taala. Tahu seminggu darah, 2 minggu darah, 3 minggu darah, sebulan darah. Akhirnya apa? Gantung diri. No, baik. Gantung diri. Leteli kita betul-betul tagita bahwa kemelenta harus mengikuti kemele Allah. Keinginan kita harus mengikuti keinginan Allah. Ya, karena dengan sebuah mencapai tingkat fana di dalam ilmu tarekat, arah-arahnya la qadirun wala muridun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Di narasi berita, di narasi berdengar, di narasi berpuasa, di narasi bertanda, di narasi hidup, melainkan hanya Allah. Kemilik Allah dan berlaku sekalian makhluk. Maka cukup kita berasumsi waktu kita berdoa sino berniat ibadah kepada Allah, bukan berniat memaksakan kehendak kepada Allah. Nah ini ya surat si pertama kali turun taranya surah Al-Alaq. Si kedua tentang komposisi Al-Quran. Siapa komposisi Al-Quran sino isi-isinya kan struktur komposisi Al-Quran. Al-Quran ini dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Sayyid Bakir Syah Ad-Diniyati, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Itu dijelaskan bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada sekalian Nabi dan Rasul itu sebanyak 104 kitab. Kira 104 kitab. 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab. Siaran suhuf sino lembar-lembaran narangno. Kita mau membaca surah Al-A'la kan di akhir surah Al-A'la pokoknya suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Nah, 100 berupa suhuf, 4 berupa kitab. Ini diturunkan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul. Nah, 4 ia berupa kitab, 100 berupa suhuf. Nah, 100 suhuf ini terbagi jadi 3. Pertama, 60 suhuf dia terimanya isi Nabi Syif. Nabi Syif ini adalah anak Nabi Adam. Kemudian 3 dasar suhuf terimanya isi Nabi Ibrahim. Dan 10 suhuf terimanya isi Nabi Musa. Sendik nama turun kitab Taurat di Pak Nabi Musa. Sendik turun kitab Taurat di Pak Nabi Musa itu. Wah dulu dia terima kitab, dulu dia terima suhuf. Langan Allah Ta'ala sebanyak 10 suhuf. Di 60 suhuf di Pak Nabi Syekh, 30 suhuf di Pak Nabi Ibrahim. Kira jadinya siwaku dan 100 suhuf apa 10 suhuf tipe Nabi Musa. 10 tambah 10 100. Nah, maka kemudian yang 4 kitab itu yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat turun tipe Nabi Musa. Zabur turun tipe Nabi Daud. Injil tipe Nabi Isa. Al-Quran tipe Nabi Muhammad. 100 suhuf ini kumpul maknanya dalam 4 kitab itu, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Selama makna 100 suhuf itu terkumpul maknanya dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Makna 3 kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil
seluruh maknanya itu terkumpul dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini perfect, secara perfect ini lengkap. Selalu 100 suhuf nuara dalam Al-Quran, telu kitab ini yaitu Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil itu arah isinya dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini mengumpulkan seluruh isi dan makna serta syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu ada sudah di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.000 lebih jumlah ayatnya. Nah, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir jelasannya ya si Imam Ibnu Katsir menjelaskan jumlah ayat Al-Quran itu 6.000 lebih nasino arah sekitar 3 pendapat yang menjelaskan tentang lebihnya ayat Al-Quran dari 6.000. Arab mengatakan lebih nasino 214, ada mengatakan 219, ada mengatakan 36 lebihnya, ada mengatakan 29, bahkan ada yang mengatakan 212. Tetapi menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zaid mengatakan berdasarkan jumlah isi kandungan di dalam Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Berarti Al-Quran komposisinya sino 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Selama makna Al-Quran situ udah sejuz 114 surat 6.666 ayat itu maknanya terkandung dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Dalam satu pendapat yang lain ulama mengatakan terkumpul pada surah Al-Fatihah. Yang mengarani surah Al-Fatihah itu dengan nama Ummul Kitab. Apa arti Ummul Kitab? Inana Al-Quran. Induk Al-Quran adalah Fatihah. Mengapa dinamakan Ummul Kitab? Karena selalu makna Al-Quran arah oleh Fatihah. Yang pernah berjamu Fatihah kaduna dan bacaan bertawasul Fatihah. Gin berdoa Fatihah. Karena makna Quran tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, 7 ayat mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. 7 ayat. 7 ayat ini gambaran 7 anggota zahir, barang 7 anggota batin lebih kita. Artinya apa? 7 anggota zahir ini harus beramalan seperti Al-Quran syarat di dalam surah Al-Fatihah. 7 anggota batin sini harusnya tak beramalan seperti amalan syarat di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah. Baik 7 anggota zahir sini sayi matanta, 2 telinganta, 3 todokta, 4 dan 2 umanta, 5 tiangta, 6 kemaluanta, 7 nainta. Harus beramalan seperti Quran. Umbe amalan Quran matanta takadu umbe. Kita kesalahan batur untuk dia. Quran bala ita ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi karena pada itu Al-Quran itu tidak pada saling wada, tidak pada saling celak, tidak kita kesalahan batu, tidak tilik kesalahan batu. Itu beramalan seperti Al-Quran berarti matano kadu oleh hal-hal positif. Si kedua telinga, yang pun beramalan telinga semua Al-Quran kadu dengar kerante si bagus, tidak kadu ya dengar hoa. Ndak kadu dengar kerante sidina bagus. Todok kuno juga sampai itu anggota. Kemudian itu anggota batin hendaknya juga beramalan seperti Quran
Al-Quran, dan itu anggota batin. Pertama arana latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri. 2 latifatul roh, 2 jari di bawah susu kanan. 3 latifatul sir, 2 jari di atas susu kiri. 4 latifatul khauf atau latifatul khaufi, 2 jari di atas susu kanan. 5 latifatul akhfa di antara 2 susu di tengah-tengah dada. 6 latifatul nafsul natiqah di antara 2 alis. 7 latifatul qalab atau bulu jasad dan bulu gunta mesra sekian awal. Dengan tarekat Naksabandi ini adalah zikir latifah. Latifatul qalbi zikir nasilo 5000 kali kalimat Allah. Latifatul khauf, latifatul roh itu 1000 kalimat Allah. Latifatul sir 1000 kalimat Allah. Latifatul khauf 1000 kalimat Allah. Kemudian latifatul akhfa 1000 kalimat Allah. Latifatul nafsul natiqah 1000 kalimat Allah. Latifatul kullu jasad 1000 kalimat Allah. Sehingga total zikir latifah ini 11.000. Kita kira kita zikir paling arah telu tolang input sarinah. Telu tolang berutara telu tolang zikir jera. Apalagi tadi zikir ratusan kali. Bengketan sana arah ya misalnya wayahano sama Sony bengke kita zikir misalnya 100 kali lebih kita zikir elor-eloran itu. Ini artinya apa? Kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur. Para dalam Al-Quran sebutannya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dengan si beriman dan luwi aku berzikir di Allah. Dzikran katsira itu zikir yang tidak ada batas jumlahnya. Katsira artinya kan banyak. Banyaknya itu tidak ditentukan batasnya. Sebanyak-banyak mungkin. Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbih langan tiu jelu sampai netelap jelu. Bayangkan langan tiu jelu sampai netelap jelu kan kira ibu buat bertasbih. Nah, dengan sehingga nantinya ketika kita diambil nyawanya oleh Allah, mati dalam keadaan berzikir. Untuk mati berzikir ya insya Allah selamat. Nah, ini makna Al-Quran terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Dan makna Fatihah yang 7 ayat dan 156 jumlah hurufnya dan 14 jumlah tasydidnya terkumpul maknanya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terkumpul maknanya dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ia pula setiap apa jua kita pada gawe hendak ditemulai yang ngisi lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ngubah, akhirnya barokah apa jua tegawe. Nabi mengatakan kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw aqta ay qalilu barakatan. Setiap apa saja yang dimulai tanpa menyebut lafaz Bismillahirrahmanirrahim maka perbuatan itu terputus. Apa makna terputus? Ay qalilu barakatan. Sekedip barakah tu abta langan kebayar sita gawe undin baca bismillah. Kenapa apa gawe baca bismillah? Lah boleh dalam hal sini arah 4 sekitar hukum baca bismillah. Pertama wajib, kedua sunnah, ketelu makruh, keempat haram. Ngarang kok haram dah baca bismillah. Pertama wajib, pirang wajib baca bismillah waktu entar baca Fatihah dalam sembahyang. Sehingga bismillah sini termasuk ayat Fatihah. Mudah baca bismillah batal Fatihah. Mun batal Fatihah batal sembahyang. Si kedua membaca bismillah sunat. Pirang ketika tagih ani ngembembe sunat. Tagih mangan sunat baca Fatihah, baca bismillah. Tagih minum sunat baca Fatihah. Tagih leka lanteng mangan sunat baca Fatihah. Bahkan ketika lagi pemantenan dengan surah berari sunat baca bismillah. Si ketelu membaca bismillah makruh. Pirang makruh waktu entah di dalam jeding.
waktu entar di dalam WC, entar baca bismillah terus ngasar aja mulai jadi enggak, ngasar aja atau mortal aja itu enggak. Makruh hukumnya tembaca zikir, tembaca Quran, baca hadis, baca kalimat thayyibah di dalam WC. Tetapi untuk berzikir dengan berlafaz atau bersuara itu yang dimakruhkan. Kalau berzikir dengan menggunakan hati sekuat-kuat ketika waktu tasi ngenjen waktu tasi foto hajat itu lagi makruh. Mohon maaf deh. Jadi ini nama makruh ya. Nah, kemudian si keempat hukum baca bismillah itu haram. Piran haram waktu tasi jin gawe maksiat. Baik misalnya waktu daging bersandal batur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haram membaca bismillah itu. Haram membaca bismillah itu. Yang umum pernah haram itu pelecehan. Pelecehan. Apa namanya pelecehan? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu hak. Baik sandal batu itu batil. Campur hak baru batil itu larangan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq wa antum hendak jamak campur behak besi batu batil. Baik dah mana mohon maaf. Baik dah kepeng batu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik dah sandal batu cam. Pega-pega bagus tekan lebaran ini karena Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berkah tenuh hidup. Nah ini dari kagak itu. Ini Bismillah. Hukum baca Bismillah. Nah Bismillah ini pulang makna Fatihah. Fatihah sini arah siwa olas huruf duina. Barai rekai relebani. Siwa olas huruf duina. Si siwa olas huruf ini selamanya tamaina si sifat 20. Siwa olas tambah sifat 20 tuh. Kecuali sini tanda sini sifat wujud. Wujud itu tambah ya huruf alif. Aliful ghaib karena alif sini ada penghitung lek sebelum huruf ba. Dinamakan aliful ghaib. Itu menunjukkan keberadaan Allah. Alif itu sebabnya wujud artinya ada. Ada siapa? Adanya Allah. Buktina ada arak ita, arak sekalian alam sini buktina arak si minanya. Tidak mungkin arak alam sini, tidak mungkin arak diri kita dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Itu bismillah. Nah, kemudian makna bismillah ini terkumpul oleh huruf ba, lafaz bismi. Yang kuna hakikat huruf ba sino bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu. Apa artinya? Bi kana dengan aku apa-apa yang telah ada. Artinya apa-apa siwah arah sini Allah Ta'ala ngarana. Bi yakunu ma yakunu. Dengan aku apa-apa yang akan ada. Artinya apa-apa si wahara, apa-apa si sedang arah, apa-apa si jin arah sini Allah Ta'ala minaknya. Ini hakikat huruf ba. Kemudian bismillah sini arah telu kalimat ibu bapak-bapak. Terakhir ini pembahasan arah telu kalimat. Pertama bismillah kalimat pertama. Kedua ar-Rahman. Ketiga ar-Rahim. Ini namanya kasrin cara tembaca. Untuk ngaji munahu siwah cara tembaca ini. Kanggo tembaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siwak kanggo cara tembaca kanggo. Tetapi ketika membaca Al-Quran kita kanggo baca si baru itu hanya sakit kanggo membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Muntah baca Quran. Nah, telu kalimat kasino yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim barang ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini ulama mengatakan isyaratun ala dzati. Itu mengisyaratkan zat.
Ar-Rahmani isyaratun ala sifati, mengisyaratkan sifat. Ar-Rahimi isyaratun ala asma'i, mengisyaratkan asma. Maka bismillahirrahmanirrahim di sini yang pada kita bahwa Allah Ta'ala sesebut ta'arana itu ya beri zat, ya beri sifat, ya beri asma. Beri zat, beri sifat, beri asma. Bumbe cara sampai tipe Allah pada kita di dalam bismillah sini. Bismillah setelah ba pada bismillah arah sim ini telu sisirna. Wajah kita sisirna. Telu sisirna, sisir si pertama, sisir si kedua, sisir si ketelu, kemudian huruf mim. Setelah mim sino ala lafaz Allah. Setelah lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman. Setelah lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka bi itu ada mengatakan ba ini adalah ba harf jarri bi makna lil ilsaq. Arab mengatakan ba harf jarri bi makna lil isti'anah. Tapi yang jelas diartikan dengan, maka ba itu diartikan dengan sin itu telu sisirna. Sisiran pertama mengisyaratkan syariat, sisir si kedua mengisyaratkan tarekat, sisir si ketelu mengisyaratkan hakikat, mim parlapat bismi mengisyaratkan ma'rifat. Baru sampai pada lafaz Allah, kemudian disusul dengan lafaz Ar-Rahman, disusul lagi dengan lafaz Ar-Rahim. Apa kenana? Maknanya adalah dengan jalan syariat, jalan tarekat, jalan hakikat, jalan ma'rifat kita sampai kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman, yang berasma Ar-Rahim. Terakhir. Le dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menjelaskan apa karena wa min khawasiha, sebagian daripada kekhususan dari lafaz bismillahirrahmanirrahim, mantalaha syakhsun ihda wa ishrina marratan qabla an-naum. Saya baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum dia tidur. Pertama karena aminamin apa karena aminamin minasyaitani, amannya lawan godaan syaitan. Yang kedua adalah wa aminaminal mautil fajaah, amannya lawan mati mendadak. Yang ketiga adalah wa aminamin balaya, amannya lawan segala macam bentuk bala atau musibah. Iraino munta baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Ini faedah bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Faedahnya pertama, akhir terhindar dengan godaan syaitan. Si kedua, akhir terhindar dengan mati mendadak. Si ketelu, akhir terhindar dengan segala macam bentuk bala atau berbahaya atau musibah. Ini kekhususan atau faedah daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini sudah jam 10 lebih 46 menit. Kirana cukup buat sebenarnya masih belum nih. Telu 4 kali bahkan sebulan ini jadi duit sekali ini. Arah kita khusus membahas tentang masalah Al-Quran, arna at-tibyan fi adabi hamlatil Quran, karangan Al-Imam Nawawi, yang pada itu tentang adab-adab baca Quran. Kan jemaah ini kan adik-adik kita lah kawan dengan kadus Banjar Getas Pak Sekres. Waktu nama sila kita nuzul waktu nama sila kita maulid dari tahun Sidin, dia kan jadi guru ngaji masih karena Ustaz membaca ranta ngamanangna Al-Quran ini si berek-berek ini kan berek-berek kalau sekarang 2 tahun dan saking duitnya Quran si berek bandai tentang kita maulid ini membaca ranta
cara tasinu berdasarkan keterangan dalam kitab I'anul Talibin sedutnya berekan itu lagu abu dasinu tidak ada sutang daerah harus datalak ya mudah sutang daerah ada karena kita nyampurna barang najis. Jadi munara berekan Quran ketimbang nyasar nyilaknya sih dengan dosa itu nyasar itu pernah nyilaknya si beberes nyilaknya si manusia kita salah lagi kumpulannya berekan Quran itu untuk sedut dia kemudian abu dasinu talak nalil siaman ndak jangan sutang era ada bercampur ya barang perdana di noleh lenos solusi sekali tentang fikih daripada Al-Quran. Tapi ini namun sebelum kita ingin bahasnya wah belo itu pembahasan kita ini wah jam 10 lebih 48 menit. Mohon maaf atas keterlambatan kami datang. Ini barang Ustaz Rosi play hujan masih tahu? Play hujan luar biasa. Kali malik susulnya ke hujan. Alhamdulillah rahmat hujannya. Tiang mulai ini nuzul masih langan otak bangkat desa Jineng. Nah, otak bangkat desa Jineng itu sebelum maghrib setelah asar berangkat nuzul. Itu mulai kira maghrib tahu-tahu bahwa ya Ustaz Rosi dulu barang kami terawih kita keteraja terawih kita keteraja tahu-tahu pas kita mau kira rakaat itu karing 4 rakaat itu nak ada guru dia karing 4 rakaat itu nak ada guru dia dulu jadi tapi hujan ini atas kehendak Allah tidak jarang sesenang hujan waktu nak panas mulai kita hujan waktu hujan mulai kita panas bukan di depan melelehkan. Nah maka syukurin apa sebaiknya kasih Allah denara sesuatu sehingga bagus sebaiknya kasih Allah karena kita mereka arenta ya cukup pada mungkin sekian sampai mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dijamin barokah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam hadallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.